sampai kita masing-masing dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari beliaulah kita menerima hidayah itu. Kewajiban kita bersama adalah bagaimana Islam kita itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang harus kita pelajari. Meskipun di sana sini ada sedikit ya campuran, ya tetap kita teliti, tidak perlu kita membenci. Kalau memang searah dengan sabda Nabi yang sahih, ya kalau mau kita kerjakan, kalau tidak ya kita tinggalkan. Baiklah, coba materi kali ini adalah banyak hadis-hadis yang sebenarnya bukan dari Nabi, tapi karena amalannya atau ibadahnya kadang-kadang searah berdampingan dengan sabda beliau, ya kita yang lebih afdal bagaimana. Dari kajian ini kita sampaikan contoh yang sering kita dengarkan, ya mungkin kita sering mendengar. Pertama adalah Ramadan itu terbagi 3. Pernah dengar ya? Ya, Ramadan terbagi 3. 10 yang awal namanya Syahrun Mubarakah namanya. 10 hari yang pertama adalah bulan yang penuh berkah. Awaluhu mubarakah. Lalu yang kedua adalah wa usatuhu maghfirah. 10 yang tengah. Nah, sekarang kita 10 yang tengah ini. Maghfirah, penuh ampunan Tuhan. Nanti kalau 10 hari yang terakhir idkun minan nar. Insyaallah sering dengar itu. Ya, sebenarnya itu bukan dari Nabi itu, jamaah ya. Fadhailul amal biasanya kita sering dengar orang-orang bicara. Kita Ramadan sudah seumur-umur kita kerjakan, ya, artinya kita sudah bagus, ya, karena kita sudah usaha bagaimana sunnah Nabi kita kerjakan sama-sama. Adapun kalau di sana sini ada seperti itu, ya bolehlah kita lirik saja, ya bisa kita lirik. Sebenarnya bulan Ramadan semuanya ya berkah, semuanya ya ampunan. Nanti soal idqa minan nar ini ketentuan Allah. Begitulah gambarannya. Jadi yang pertama ini yang sering kita dengar adalah Ramadan itu terbagi 3 tadi. Pertama Syahrun Mubarakah, yang pertama. Yang kedua wa usatuhu, yang tengah adalah Syahrun Maghfirah. Nah, yang terakhir idkun minan nar. Itu sebenarnya bukan dari Nabi, cuma sudah terbiasa kita dengar tiap bulan Ramadan, ya kita manduk-manduk sajalah, kita amalkan. Nah, yang kedua adalah ini, al jannatu mustaqotun ala arba. Sering dengar ya mungkin. Surga itu kangen nang wong papat. Mungkin dengar ya, sering itu di mana-mana pidato. Memang enteng pidato itu. Sebenarnya bukan dari Nabi sebenarnya. Coba saya kembali ulang. Yang kedua, al jannatu mustaqotun ala arba. Berapi-api ini kalau pidato, hebat ini. Kalau saya tidak perlu lapo ngotot-ngotot, ya poso-poso. Apalagi tadi maaf, sebenarnya saya habiskan tadi. Kalau saya takut nanti sampean gremeng ya. Rahman tadi masih kurang 8 baris tadi, belum selesai itu tadi. Tidak apa-apa lah, sudah diberi pahala banyak. Kita kan sudah amin-amin ya, jamaah ini saja maaf ini. Jadi sampai terbanyak ibadah kan jamaah subuh. Kalau kita ingin mendulang pahala paling banyak, satu adalah jamaah subuh. Tidak ada yang nututi. Semua ibadah apapun tidak bisa ngalahno jamaah subuh. Yang kedua jamaah asar. Itu juga mahal nilainya.
Ya secara spesifik kita tahu ya dalam Al-Quran itu. Nanti kali lain aja kita bicara. Sekarang masih kita bicara al-jannatu mustaqotun ala arba. Surga itu kangen, kepingin dimasuki 4 orang, itu maksudnya mustaqoh itu. Ingin betul dimasuki 4 orang ini. Ya model apa? Ya, pertama adalah tahlil Quran. Orang yang tekun baca Al-Quran. Tekun yang membaca ya ini 2 arah mestinya. Ya di samping tekun baca Quran, yang mampu mengamalkan apa yang dibaca itu. Ya, yang dibaca itu mampu dikerjakan, walaupun tidak seluruhnya, sebagian-bagian saja. Yang penting hidup kita ini, agama kita itu jangan sampai kurang 50%. Kalau sempurna tidak mampu, kita bukan Rasul ya. Ya, masih ingat mungkin kita keterangan nanti kalau sudah menuju Sirat. Sirat itu jalan wad ya, wad menuju surga. Itu kan yang pertama kan seperti kilat, kalbarki. Itu kan para Rasul itu. Lalu karya kayak angin. Pemane angin tornado buanter wis teko kono ya. Ini para syuhada wasolihin. Yang ketiga kayak katuyur, kayak burung. Pur tapi teko kono. Yang kita itu modal kita mesing telu ini toh. Kita itu modelnya 3 ini toh. Modal kita itu. Pertama tidak mungkin bukan Rasul. Kalbarki kayak kilat, wis teko surga. Yang kedua yaitu seperti angin tadi, karyah, wis teko. Yang kita katuyur kayak manuk cipret, wis teko. Ya. Tapi jangan yang keempat, maaf, ini berat sudah. Kayak manten dikarak lah. Kayak wong remuk. Ya, padahal di kiri kanan ada kalalipnya. Kalalip itu jengkreknya. Ya. Nek cara ndunya bego lah. Wong digendel bego ya panjang loh. Nah, maka kita usaha nomor 3 ini tapi yang maksimal. Ya, mengambil ibadah-ibadah yang ada nilainya tinggi. Termasuk tadi itu. Jamaah subuh dan asar. Yang lain-lain bisa kita teliti, perbanyaklah ini. Infak ini, dan ini persyaratan masuk surga. Insya Allah kita tidak ada yang bakhil ya, tapi yang penting ini kita ada, kan kita pun sedang diinformasikan dari Timur Tengah, ada yang kami bantu 80% belum apa-apa, duit wis entek pisan. Nah, kita kalau dibantu kan tidak, dibantu belum separuh sudah hampir jadi. Nah, ini usaha seperti itu. Jadi kami pernah disodori, saya bantu sekian. Ya, nek gak cukup nanti saya dukung lagi ya begitu. Tapi belum didukung sudah hampir selesai. Kita usaha seperti itu. Karena kita mengambil sing kaya manuk mang. Nah, gitu. Jamaah sekalian, kembali. Yang dikangeni surga itu 4. Saya ulang ya, ini umum, ini di mana-mana. Sebenarnya bukan sabda Nabi ya, hanya mangkol saja, kata-kata indah. Seperti an-nadhafatu, benar dengar ya, an-nadhafatu minal iman, itu bukan sabda Nabi, itu bahasa Arab biasa, adib dalam istilahnya. Dalam sastra Arab namanya adib, kebiasaan. Adib, an-nadhafatu minal iman. Ada lagi yang masuk iman itu yaitu al-khaya'u su'batum minal iman, mungkin niru iku ya, sehingga itu an-nadhafatu minal iman itu. Sudah kembali, yang pertama yang katanya dikangeni surga itu tahlil Quran, orang tekun baca Quran. Silahkan baca, bagus-bagus. Bagi kita yang tidak mampu, nah, ada solusinya. Amalan sangat banyak ibadah itu. Usahakan ayat kursi
ya. Lalu amanah Rasul 2 ayat yang terakhir Al-Baqarah. Lalu kul yang 4 itu. Kul ya ayyuhal kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya mek itu harus hafal kita. Karena dari situlah untuk wirid salat, untuk berdoa mau tidur, apalagi yang sepuh-sepuh ya. Atau untuk salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah jangan pakai selain itu, yaitu kul ya ayyuhal kafirun dan kul wallahu ahad, surat Al-Kafirun sama surat Ikhlas. Ini bagi kita tidak mampu baca Quran, kan kita banyak yang mungkin karena pekerjaan, mungkin karena sibuk, karena yang lain tidak tekun baca Quran, itu ganti itu. Terutama mau tidur, berwudu lebih dulu. Kalau bisa baca ayat kursi atau ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau yang panjang itu ada Allahumma aslamtu itu dan terusnya. Jam sekalian, yang pertama seperti itu. Yang kedua hifdzul lisan, menjaga mulut ini. Dan andai kata tidak ada ucapan itu, ya kita itu ingin masuk surga, yang menjaga mulut dan tangan. Karena di sana ada sabda Nabi, wong Islam itu kapan lambene karo tangane menyelamatkan yang lain. Ini sangat tajam itu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kapan orang itu mulut dan tangannya bisa menyelamatkan selainnya, itu baru dikatakan orang Islam yang paripurna. Yang ketiga, watut imil ji'an, memberi makan orang lapar. Yang keempat adalah saum di bulan Ramadan. Jadi 4 yang dikangeni surga ini memang bukan hadis, tapi matanya bisa baik diamalkan memang. Ya, nanti ada yang berdampingan yang lebih soki, dan itu dari hadis saya sampaikan. Meskipun ini bukan hadis, sering kita dengar di mana-mana. Dan secara afdholiyah biasanya kita yang kalau ketemu dengan jamaah-jamaah tabligh itu, yang dari pusatnya di mana itu? Pakistan itu ya, yang pakai coba-coba itu ya, yang kemana-mana itu sampai berapa bulan meninggalkan kampungnya, bahkan kalau ke negeri itu sampai 1 tahun. Ini gak duwe akeh ya. Kalau memang tidak punya keluarga ya memang bisa-bisa saja. Kita kalau mau meninggalkan begitu harus menengok kanan kiri. Contoh Nabi Ibrahim, saya beri contoh Nabi Ibrahim ketika putranya masih merah, ya masih baru saja lahir itu, dari istrinya Hajar namanya. Di dalam suasana tidak ada makanan apa-apa, tidak ada minuman apa-apa, hanya disiapi 1 girbah. Ini mungkin dasar mereka yang pakai itu, 1 girbah makanan gandum, 1 girbah air. Girbah itu timbo yang dari kulit, itu namanya girbah, itu timba tapi dari kulit. Kalau sekarang dausum plastik ya. Jadi begitu. Ketika pamitan sama istrinya, aku mau ke Mesir, sudah gitu saja. Kan Nabi itu ngomongnya kan apa adanya, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Mau meninggalkan ini dibengok itu oleh istrinya. Ya Ibrahim, mengapa kamu tinggalkan saya dengan anakmu yang masih bayi ini? Tidak noleh itu. Nah, itu mungkin yang ditiru itu ya. Tidak noleh sama sekali, tapi terus jalan dengan pasti. Dibengok lagi, ya Ibrahim, kamu tinggalkan saya bersama anakmu yang masih merah ini. Tidak noleh. Tidak noleh itu Nabi Ibrahim. Nah, ini
Kadang-kadang kita yang meninggalkan kampung dan dakwah di masyarakatnya sendiri, pergi kemana lalu berlama-lama pulang sudah kadang-kadang berbeda macaknya itu ya. Jamaah sekalian, biasa-biasa dalam Islam. Ketika Hajar manggil, wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan aku dan anakmu ini karena perintah Allah? Lah di situ baru menoleh, mantuk iya. Nah, kalau begitu aku ikhlas, kau tinggalkan begitu. Karena memang Hajar ini walaupun bukan orang Arab, bukan orang Palestina, tapi memang disiapi untuk manusia dalam Islam itu tidak karena bangsanya, tidak karena sukunya. Ya karena itu kita harus paham. Ketika sehari dua hari makanan minuman habis, jempalian ini si Hajar ini jempalian. Setelah habis toleh sana sini, anaknya semakin menangis. Enggak minum, enggak mimiknya enggak ada ini. Sudah mulai mengering, tidak keluar asinya ini. Semakin hebat menangisnya Ismail waktu itu. Lah tidak tegel, ya tidak tega menangisnya begitu hebat, ditinggalkan di atas batu-batu aja ya. Sehingga kalau saya belum ada, wong Belandaan belum ada waktu itu ya, sudah hanya langsung si Hajar itu naik ke gunung. Waktu itu masih tinggi gunungnya, Gunung Sofa namanya. Ya, sekarang sudah tinggal 5 meter apa 4 meter sudah sejak ribuan tahun yang lalu dikelosoti wongi sampai semakin rendah. Nanti suatu saat habis seperti Marwah itu. Sofa masih ada gunungnya. 5 meter apa 6 meter itu. Saya lihat sekitar itu. Yang jenengan kalau haji ya, kalau tawaf ya, maaf kalau sa'i, kalau umroh begitu bisa dilihat. Kalau marwahnya sudah tidak ada, sudah habis, hanya pagar belokan gini saja. Untuk pojokan itu, untuk wong guntingi namanya takhallul. Ngene arek nggo guntingi asro real, bodong ini tok 10 real. Mulai duwe akeh wong kono. Mek ngene tok 10 real. Lalu duit gini tang 10.000. Maaf. Ya, jadi setelah ke sofa, ya mungkin menengok kanan kiri, mungkin ada manusia yang bisa dimintai pertolongan, ternyata tidak ada. Kembali melihat anaknya semakin hebat. Ini saya hubungkan dengan waktu timbul jian tadi. Jadi setelah itu tidak ada, pindah ke yang Marwah. Setelah sofa Marwah juga sampai 7 kali. Ya, anaknya kembali lagi, melihat anaknya kembali. Karena itu dalam sa'i itu termasuk rukun haji dan rukun umroh, itu sa'i. Dan tidak ada sa'i sunnah itu. Harus hati-hati. Kalau tawaf ada tawaf ifadah, tawaf yang rukun, tawaf sunnah, tawaf wada, tawaf kudum. Mungkin orang nadar, tawaf nadar. Orang-orang Arab kadang nadar. Bisa aku tahun ngarep aku nadar, aku tak tawaf tanggal sekian-sekian itu. Ada itu yang nadar begitu. Kita tidak usah niru-niru nadar ya, berarti nadarnya keliru. Kune anakku khitan tak tanggap no wayang 7 dino, mata belarah-belarah itu. Tidak usah nadar ya. Kembali, jadi itulah jamaah sekalian. Setelah 7 kali sofa marwah 7 kali, melihat anaknya semakin menangis, tidak ada apa-apa. Manusia pun tidak ada dilihat itu. Walaupun di atas bukit waktu masih tinggi. Baru setelah 7 kali inilah apa itu mancali arek bayi ini, keluar airnya, keluar ya, keluar airnya. Nah, setelah keluar inilah oleh Hajar yang sangat bahagia, zamzim gitu.
Zamzam tuleh reno, ojo mlara, ojo banjir. Cukup kok gini ae. Untuk itu. Coba itu. Zamzam terus pindah apa itu? Zam-zam itu guys, pindah biasa. Zamzam itu perintah ojo mlara. Lalu terkenal dengan banyu yang meneng, yang sangat jernih untuk pengobatan ya bagi kita. Jadi air yang walaupun di botol 2 tahun 3 tahun tidak berubah, tidak berbau, itu air Zamzam. Padahal keluar dari pantulan apa? Ya kaki belakang anak bayi ini. Karena itu ketika suku Jurhum melihat burung-burung kan banyak naik turun ke situ. Asal usulnya begitu. Suku Jurhum Arab kuno yang zaman itu melihat kok ada air banyak datang gerombol-gerombol gitu. Bolehkah aku minta air itu wahai perempuan? Jawabnya apa? Ditoleh, boleh. Tapi jangan diganggu saya. Ini milik anak saya. Pinternya ini. Ini milik anak saya, bukan milik saya. Itu karena itu sampai sekarang jariahnya sikile bayi Ismail sampai wong ngotot tuku piro saiki sak liter berapa di sini. Barokah sajalah itu ya, masuk berkah. Boleh itu asal betul-betul Zamzam yang asli memang untuk obat itu. Ngalahno liyane itu. Jamaah sekalian, kembali pada watut imuljian tadi. Kembali kepada masalah beri makan orang miskin. Maaf, orang lapar di situ. Watut imiljian. Beri makan wong kaliren. Kita kan poso berarti kaliren ya. Betul ya? Betul ya, orang poso kaliren. Ya. Iya, kalau ndak kaliren ya enggak poso mari, tapi masih Pak pindah loh. Ini hanya biar bandingan aja. Ya dengan nanti kalau jam 9 jam 10 perut kita kok gericik. Berarti hidup kita tuh sehat. Kalau orang puasa tidak pernah rasa lapar, berarti ada masalah di perutnya itu. Kalau kita puasa kok lapar, ya memang begitu. Karena itu kita lihat, kalau doa kita dapat domau, wabtalatil uruku, watabatal ajru, insyaallah. Udah ya. Kembali pada 4 perkara yang sering kita dengar bahwa surga itu dikangeni wong papat. Satu adalah orang baca Quran, talil Quran. Yang kedua hifdzil lisan. Yang ketiga watut imiljian. Yang keempat adalah wasomi Ramadan. Ini bukan hadis. Ada hadis yang sangat sahih berdampingan dengan itu. 4 juga. Afsus salam ini yang kita pakai di sini hampir sama dengan 4 itu. Afsus salam, wa'at imuto ampodo, matanya sama, intinya itu sama. Afsus salam, wa'at imuto'am, wasilul arham. Cuma di sini bukan puasa tapi sholat apa? Malam. Wasallu billaili wa nasuniyam. Kalau kita ingin masuk surga dengan cepat, kata Nabi ini, sahih nih hadisnya, dan umum di mana-mana karena di kitab-kitab yang muktabar, termasuk Riyadhus Shalihin bisa dibaca. Sampai beberapa kali ditulis itu. Yang ada korelasi dengan salam, kadang dengan sedekah. Afsus salam, sebarkan salam. Kita senang uluk salam. Assalamualaikum. Ahli surga itu senang. Tapi ya harus hati-hati. Salam pada siapa? Yang bukan Islam jangan Assalamualaikum. Meskipun suruh nyebarkan salam, tapi kita harus tahu Assalamualaikum. Tandane wong Islam itu apa? Apa kupluk ireng ini? Ya belum tentu, kadang kupluk ireng blesek ya macam-macam. Asal kita itu puasa, jadi kita apa? Sebarkan salam. Wa atimul apa? Atimut ta'am. Senang memberi sedekah. Biasanya kalau ada pengajian-pengajian di luar Ramadan itu. Yang ketiga adalah wasilul arham, menyambung persaudaraan. Jangan ada yang dendam di antara kita. Kalau dendam itu susah masuk surga. Lihat Ali Imran 133 itu. Kan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra
wal kadiminal ghaidha wal afinan nas. Itu jelas itu. Seperti Abu Darda yang kemarin lusa kami terangkan. Mengapa dia meskipun Islamnya agak lambat dia masuk surga agak awal? Karena tidak memiliki rasa dendam. Sakno nek ana wong susah. Kalau ada orang susah ikut kasihan deh gitu. Nek ana wong bersyukur alhamdulillah. Sing yang bersangkutan itu belum alhamdulillah, Abu Darda bisa alhamdulillah konco golek rezeki kayak gitu. Mestinya kita meniru Abu Darda. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi 4 perkara: sebarkan salam, wa'atimu to'am, suka sedekah, wasilul arham, menyambung persaudaraan. Malah ini perintah dari Nabi, walaupun tak langsung. Man aroda ayub satolau fi rizki wa yunsalau fi athari falyasil rahimah. Nah coba, siapa ingin umurnya panjang, rezekinya lancar, hendaklah menjaga, menyambung silaturahim. Jangan silaturahmi lah ya. Sudah berulang kami sampaikan. Ya memang lidah kita itu maklum lah. Mestinya silaturahim, bukan silaturahmi. Karena rahim itu menyambung persaudaraan dari nama Allah. Anallah, Anar-Rahman, Anar-Rahim. Saya itu Allah, saya itu Rahman, saya Rahim. Aku letakkan salah satu namaku di bumi ini, yaitu silaturahim, sama rahim di perut ibu itu nama Allah, itu diletakkan begitu. Jamaah sekalian, itulah yang terpenting bagi kita. Terus yang ketiga, ya, puasa sholat malam tadi. Wasallu bilaili wa nasuniyam, dan sholat malam hari di saat orang sedang tidur. Silahkan dilatih. Kita sama-sama jalan. Ketika kita malam hari ya tidur ya harus, nanti kan payah kalau apalagi kita yang kerja. Maka wa minal laili, sebagian malam, tidak seluruh malam. Wa minal laili, sebagian malam, fatahajjat bihi, adalah kamu pakai, gunakan untuk bertahajud. Jadi nafilatalak, untuk bonus kamu dari Allah Tuhanmu. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa tahu hidupmu akan memperoleh kenikmatan atau kesempatan yang terpuji. Ya tentu terpuji lebih-lebih akhirat. Soal di dunia ini bisa kepada kita, mungkin kepada anak kita, mungkin pada cucu kita. Bagian kita tidak dapat, mungkin anak kita tidak dapat, mungkin cucu. Begitulah seterusnya. Jamaah saudaraku rahimakumullah. Yang ketiga ada hadis, tapi hadis mauquf. Pernah dengar hadis mauquf itu? Ada hadis marfu, ada hadis mauquf. Hadis marfu itu langsung sabda Nabi, itu namanya hadis marfu namanya. Kalau mauquf, ucapan para sahabat, itu namanya hadis mauquf. Saya beri contoh. Ada yang hampir sama dengan nilai surat Qasas 77, matannya hampir sama. Yaitu ucapan Amr bin As. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu kayak kamu tidak mati selamanya. Itu pernah kita dengar, insya Allah sering di mana-mana. Tapi sayang orang-orang menggunakan itu sabda Rasul. Itu hadis mauquf saja. Jadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu kayak kamu tidak mati selamanya, kayak urip terus. Jadi saya ulang, seperti hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, bekerjalah untuk akhirat kamu. Kalau sudah rukuk sujud, ka'annaka tamutu ghadan, kayak besok pagi sudah mati. Kan bisa mensiasati. Itu berdampingan dengan surat Qasas. Tapi maaf, itu bukan sabda Nabi ya. Hanya ucapan hadis mauquf oleh Amr bin As. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu searah dengan Al-Quran tadi yang kami singgung, Qasas ayat 77 ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan seterusnya ya. Carilah apa saja yang Allah berikan kepada kamu guna bekal kamu pulang ke kampung akhirat. Tapi nasibmu di dunia jangan kau lupakan. Jelas sekali Al-Quran itu memperhatikan akhirat, dunianya ikut serta dengan sendirinya. Kita kalau ngejar ibadah dunia ini katut, ngejar dunia ibadah korat karit. Orang mau cari akhirat dunia ini katut, ngejar dunia akhiratnya ya ndak katut. Hanya dibanding 1 dengan 99%. Kalau orang kampung saya gambarkan akhirat itu seperti harganya lembu yang besar itu untuk kurban itu. Lembu yang besar 35 juta. Tampar itu paling 20.000. Orang beli sapi akhirat tampare katut. Masih gak ngomong dikatut nambah sing duwe. Niki kula tambahi tampare undunya regane murah. Tapi orang tuku tampar sapine katut nyolong iku jenenge. Ya ndak bisa. Ini harus dipahami betul dan itu Al-Qur'an. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Saya rasa cukup itu dulu, ini poso-poso nanti sampean terus saja ya, kapan-kapan kita lanjutkan insyaallah. Umar itu yang belum, Umar bin Khattab. Kami singkat ya, Umar. Nah, sekarang ucapan Umar dan ini umum dipakai oleh saudara kita yang dari LD11. Dari LD11 itu pakai itu. Yaitu ngerti LD11 ya. Ya, Islam Jamaah itu pakai ayat ini, pakai dawuhnya Umar. La islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bid'ah. Artinya yang asli begini, waktu itu kan kedudukan sebagai khalifah, sebagai presiden kalau bahasa sekarang. Islammu tidak sempurna kalau kamu tidak kembali ke ibu kota Madinah, begitu. Kan askar, tentara-tentara dikirim nang Syam, kalau sekarang Syria itu, yang ke Andromi, ya, ke tempat lain. Rumangsa enak kok kono, wis gawe omah ning kono mau balik nang ibu kota. Sehingga disurati pakai la Islam illa bil jamaah. Kamu tidak sempurna Islammu kalau tidak mau kembali ke ibu kota negeri. Karena kami kijanan di sini untuk ngatur negeri. Nah, tidak sempurna Islam kamu kalau tidak berjamaah dan belum dikatakan bersatu kalau tidak ada pemimpin yang qat'i dan tidak ada pemimpin yang baku kalau tidak ada bai'at dan sakah itu ya, bai'ala bai'ata illa bid'ah dan taat. Itu oleh saudara kita dari LD11 dipakai untuk akidah. Diartikan bukan Islam kalau manani ya, bukan tidak Islam musik kurang, bukan begitu. Bukan Islam kalau kamu tidak itu. Jamaah sekalian, itulah yang dikatakan oleh saudara kita. Karena letaknya berbeda itulah semua orang yang bukan LD11 dikatakan non muslim. Nah, jenengan kalau dari mana-mana terus bisa mengikuti kajian mereka bisa bagus. Kalau langsung del dari situ biasa wis gak iso, kan oleh belas itu. Nah, sampai Imam Mekah itu dianggap kafir itu karena tidak beat kepada pemimpin yang ada di Indonesia. Itu urusan mereka. Tapi kami sampaikan bahwa sebenarnya tidak sempurna Islam kamu kena gak gelem balik nang ibu kota, itu hanya urusan muamalah. Kurang sempurna Islam kamu. Kami menghadapi aneka ragam karena timbulnya orang-orang Yahudi waktu itu ingin dendam balas dendam, sehingga kan Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' itu, ditusuk itu kan waktu ngimami sholat subuh. Dendamnya mereka. Itu ucapan itu sudah berjalan dan itu ucapan yang bersifat keduniaan atau
dalam istilah sekarang adalah strategis politik gitu. Sama sekali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'nal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazan minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati tani wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil anda. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtani imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.